Baik, selamat sore. Saya Priando Manalu akan menjawab UTS Manajemen Pemasaran. Yang pertama soalnya itu pemasaran menjadi sektor ekonomi. Karena negara yang melakukan pemasaran di era globalisasi ini dapat dengan mudah menawarkan produk dari negaranya ke negara lain. Kalau hanya jangkauan pemasaran hanya lokal, suatu produk pasti kurang dikenal. Pemasaran di era globalisasi sangat menguntungkan bagi tiap-tiap negara, di mana negara tersebut mendapatkan pajak dari barang yang masuk ke negaranya. Kemudian soal nomor 2 yaitu privatisasi beberapa perusahaan pemerintah. Jadi menurut saya privatisasi perusahaan pemerintah bagus karena meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh negara. Kemudian itu bentuk privatisasi perusahaan pemerintah di Indonesia, yaitu yang berbentuk outsourcing, contracting out the private vendor, di mana artinya itu outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau disingkat subkon. Kemudian keuntungan, yang pertama itu hilangnya pengaruh politis, kemudian peningkatan efisiensi secara umum, kemudian pandangan jangka pendek, kemudian pemangku kepentingan dan persaingan semakin tinggi. Kemudian ada juga itu kelemahan, yaitu penyalahgunaan kepentingan umum, masalah-masalah eksternal, redistribusi kekayaan, hilangnya skala ekonomi, kehilangan pekerjaan, pemerintah kehilangan dividen potensial, berkurangnya transparansi, dan masalah regulasi monopoli swasta. Kemudian kita masuk soal nomor 3, yaitu soalnya adakah cara lain yang dapat dilakukan selain privatisasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan di perusahaan milik negara? Coba kamu jelaskan beserta contohnya. Jadi saya mengambil yaitu mengenai deregulasi, di mana deregulasi ini adalah merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Jadi deregulasi ini memiliki keuntungan. Yang pertama itu alokasi sumber daya lebih efisiensi, mengurangi beban biaya bisnis, kemudian mengurangi perilaku koruptif pejabat, menawarkan lebih banyak pilihan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Kemudian yaitu kelemahannya itu adalah penguasaan sumber daya ekonomi, penurunan kualitas produk, meningkatnya risiko sistem keuangan, meningkatnya biaya eksternalisasi negatif, dan layanan esensial menjadi eksklusif. Kemudian kita masuk pada soal nomor 4, yaitu soalnya pilihlah salah satu perusahaan lalu jelaskan komponen-komponen pada manajemen pemasaran yang diterapkan perusahaan tersebut. Baik, jadi di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan Indofood yang bergerak di bidang kuliner. Salah satunya itu produk mie instan. Seperti yang kita ketahui kan banyak tuh PT Indofood mie instan ini melakukan pemasaran dengan cara melakukan promosi di televisi. Pasti banyak kita ketahui ya, pasti sering kita menonton di televisi, pasti ada itu iklan Indomie, iklan berbagai jenis mie instan lah. Kemudian juga ada PT Indofood ini melakukan promosinya dengan melakukan event-event atau menjadi sponsor dalam event-event besar seperti konser-konser. Terus juga dengan cara seperti ini pasti produk mereka akan dikenal. Sekianlah UTS